aku kan ada satu asisten rumah tangga yang bantu. Itu memang dia cerita katanya, jadi jangankan rumah yang ini mbak, rumah yang depan pun sama. Itu kan makanya yang kerja asisten rumah tangga di rumah dia tuh nggak ada yang berani, walaupun siang kadang lukisan apa foto itu suka gerak sendiri gitu. Jadi mereka cerita sama aku sejarahnya dari orang tuanya dulu ada pesugihan gitu, jadi pakai kayak gitu. Itu katanya atau memang itu udah jadi rahasia umum. Di ini aja di TikTok aku aja yang sama-sama orang Pemalang itu udah, oh ini ya ini iya benar, itu mah udah jadi rahasia umum di Pemalang gitu. Udah kok pesugihan kerja. Udah terkenal gitu. Jadi namanya pesugihan itu kan biasa minta timbal ya. Nah, jadi ya scary-nya ngeri ya dari situlah. Pokoknya rumah itu tuh memang kalau orang yang bisa ngelihat udah rame aja di situ mah. Oh gitu. Tapi menurut kamu hal itu apa masih dilakukan sampai sekarang? Masih. Jawab lu, kalau nggak jawab gue yang jawab nih, gregetan mulut gue sobek nih mulut. Jangan semuanya kasih tahu sih. Ya pokoknya selama kita benar maju terus. Jadi masih. Jadi ya ada. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali dibongkar masa lalu Ibu Tiri Vanessa Puput Sudrajat oleh Meita dan Kim Hauth, sahabat Vanessa. Hal itu pun dilakukan di channel YouTube yang sudah terkenal, yakni Langit Entertainment, dengan hostnya Selin Evangelista. Dan yang menyeramkan di situ juga diungkap soal tumbal, karena setiap pesugihan membutuhkan tumbal. Nah, apakah yang ditumbalkan oleh Ibu Tiri Vanessa seperti yang diungkap oleh sahabat Vanessa dan juga Meita, sahabat lama dari Ibu Tiri Vanessa ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sebenarnya berita soal tumbal pesugihan dari Ibu Tiri Vanessa yang diungkap oleh Meita ini sudah viral beberapa hari yang lalu di awal tahun. Terbukti banyak media yang memberitakan seperti Her News. Dari Her News, dilansir dari Her News dengan judul masa lalu Puput Sudrajat dikuliti habis-habisan. Bukan cuma jadi wanita malam, kekayaannya juga disebut dari hasil pesugihan. Ibu tiri mendiang Vanessa Angel Puput Sudrajat terus menjadi bulan-bulanan netizen. Hal ini berpula ketika Puput dan juga Dodi Sudrajat, yakni anak Vanessa Angel, meributkan soal warisan dan juga hak asuh dari Galaskai. Perlahan-lahan masa lalu Puput pun ikut terbongkar. Paling terbaru dan menghebohkan, Puput disebut pernah bekerja sebagai wanita malam. Gak hanya itu, kekayaan yang dimiliki juga hasil dari pesugihan. Hal itu diungkapkan oleh kerabat Puput Sudrajat yang bernama Meita yang sempat tinggal seatap dengan Puput. Memang sering terjadi kejadian aneh yang di luar nalar kita, terutama asisten rumah tangga kami itu sering. Foto di dinding tuh bergerak sendiri. Kalau di rumah yang aku tempatin tuh di belakang kalau malam rame. Tapi kalau kita keluar tuh nggak ada apa-apa. Itu sejarahnya aku sebut angker, ujar Meita. Bukan orang sembarangan, keluarga Puput merupakan juragan sawah di kampung halamannya, yakni Pemalang. Namun kekayaan tersebut diduga merupakan hasil dari ilmu hitam yang dijalani oleh pihak keluarga Puput. Orang tuanya Mamah Cantik itu dulu juragan sawah di Pemalang. Tapi cara mereka mendapatkan kekayaan tersebut itu dengan cara pesugihan. Itu aku dapat dari cerita Mamah Cantik sendiri ya, ungkapnya. Dengan menjalankan praktik ilmu hitam, Meita mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja dengan keluarga Puput pun akhirnya menjadi tumbal dari pesugihan tersebut. Namanya pesugihan pasti minta tumbal. Tumbalnya ini rata-rata para pekerja yang bekerja pada orang tuanya Mamah Cantik. Begitu dikutip dari
her story. Dan kemudian ketika ditanya oleh hostnya, yakni Celine Evangelista, apakah hal ini masih dilakukan sampai sekarang, Puput pun sepertinya ragu untuk menjawab. Namun hal itu langsung ditimpali oleh Kim Haut bahwa dia mengatakan masih. Kim Haut pun mengatakan kalau benar itu harus berani. Nah, begitulah apa yang diungkap oleh Meita saat diundang oleh Langit Entertainment. Aku kan ada satu asisten rumah tangga yang bantu. Itu memang dia cerita katanya. Jadi jangankan rumah yang ini mbak, rumah yang depan pun sama. Itu kan makanya yang kerja asisten rumah tangga di rumah dia tuh nggak ada yang berani. Walaupun siang kadang lukisan apa foto itu suka gerak sendiri gitu. Jadi mereka cerita sama aku sejarahnya dari orang tuanya dulu ada pesugihan gitu. Jadi pakai kayak gitu. Itu katanya atau memang itu udah jadi rahasia umum. Di ini aja di TikTok aku aja yang sama-sama orang Pemalang itu udah ini iya benar itu mah udah jadi rahasia umum di Pemalang gitu. Udah terkenal. Pesugihan kerja. Udah terkenal gitu. Jadi jadi namanya pesugihan itu kan biasanya minta tumbal ya. Nah, jadi ya scary-nya ngeri ya dari situlah. Pokoknya rumah itu tuh memang kalau orang yang bisa ngelihat udah rame aja di situ mah. Oh gitu. Tapi menurut kamu hal itu apa masih dilakukan sampai sekarang? Masih. Jawab lu, kalau nggak jawab gue jawab nih, gregetan mulut gue sobek nih mulut. Jangan semuanya kasih tahu sih. Ya pokoknya selama kita benar maju terus. Jadi masih. Jadi ya ada. Dan kemudian dari pihak Dodi Sudrajat menanggapi isu-isu miring yang beredar, yang diduga disebar oleh sahabat-sahabat Vanessa ini. Irma Rahim selaku manajer dari Mayang Cika dan merupakan orang dekat dari Puput dan Dodi Sudrajat mengatakan tidak masalah dengan isu-isu miring tersebut. Karena yang disebut juga bukan nama dari Puput Sudrajat. Yang disebut adalah Pocong Lontong, kemudian Mami Cantik, yang itu mungkin bukan Puput Sudrajat, kata Irma Rahim. Berikut ini pengakuan dari Irma Rahim. Tapi kalau nggak menyebut nama, ya buat apa? Buat apa? Takut salah. Mungkin bukan buat Mbak Puput, mungkin buat orang lain ya. Nggak menyebut nama. Cuman mungkin digoreng dengan foto-foto Mbak Puput. Udahlah, biarin yang penting bukan ke Mbak Puput gitu aja. Santai aja sih Mbak Puput, malah ketawa-ketawa, malah ngakak. Gue pengen langsung kayak gitu mah. Ya benar. Enggak sama sekali. Dia orang baik. Dia datang ke Jakarta karena memang dia namanya rumah tangga pertama gagal. Dia datang ke Jakarta pun dia baik-baik kok, orang baik banget karena tinggalnya sama aku kok.